Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada panitia yang mengajak saya untuk berbicara tentang peran kardiologis pada reparasi tetralogi Fallot ini. Repair daripada tetralogi Fallot merupakan salah satu capaian spektakuler bedah jantung untuk penyakit jantung bawaan. Sebelumnya diperkenalkan bedah paliatif Blalov Taussig Thomasian pada tahun 1944 yang kemudian disusul dengan bedah reparasi oleh Kirklin tahun 1955. Jadi sudah berlangsung 66 tahun yang lalu. Detail operasi tadi sudah dijelaskan oleh teman sejawat dari bedah jantung. Saat ini umumnya senter maju mengerjakan TOF repair pada usia bayi dengan mortalitas di bawah 2%. Mereka menghindari bedah paliatif yang ternyata di luar negeri pun mempunyai mortalitas rate yang cukup tinggi dan membawa masalah di kemudian hari seperti pulmonary hypertension atau destruksi pada arteri pulmonalis. Di Indonesia, pasien umumnya datang pada usia yang lebih tua. Cyanotik berat, seperti pasien ini, tampak lemah meskipun usianya sudah 4 tahun tapi belum bisa jalan, antri lama di puli, lalu terjadi spell dan harus dilarikan ke IGD. Beruntung dapat diselamatkan dengan operasi repair yang cepat sehingga pasien kembali menjadi cerah. Bahkan beberapa pasien yang datang dengan usia dewasa, dengan clubbing fingers yang berat, hematokrit yang sangat tinggi, abses otak, ejection fraction yang rendah, atau infektif endokarditis. Kemajuan bedah telah berhasil membuat pasien-pasien TOF sekitar 90% hidup sampai usia di atas 30 tahun. Tadi sudah dijelaskan beberapa faktor risiko TOF repair. Saya ingin menyoroti pada TOF dengan hypoplastic right ventricle outflow tract dan pulmonary valve annulus yang kecil yang seringkali memerlukan transannular patch dan juga TOF dengan pulmonary valve yang atretik. Keduanya paling sering bikin masalah nantinya. Dengan bertambahnya survival hingga usia dewasa, ternyata ditemukan banyak pasien dengan masalah seperti tampak pada gambar ini, yang kemudian memerlukan intervensi non-bedah dan bedah. Pulmonary regurgitasi paling sering, oleh karena reseksi, RVOT, obstruction, dan juga disrupsi yang ditimbulkannya, kemudian pulmonary valvotomy dan transannular patch yang bisa mengakibatkan aneurisma right ventricle outflow tract. Residual RVOT obstruction juga bisa terjadi, demikian halnya pulmonary artery stenosis yang mungkin lebih jarang karena kemajuan teknik bedah seperti tricuspid regurgitasi, residual VSD, aortic regurgitasi. Bahkan pasien bisa datang dengan endokarditis atau masalah aritmia dan complete heart block. Kardiak MRI merupakan baku emas penilaian pulmonal regurgitasi karena dapat mengukur secara akurat ukuran dan fungsi right ventricle. Namun terkendala banyak hal seperti misalnya biaya dan tidak semua center punya. Sehingga echo menjadi sarana lini pertama dalam praktek. Di samping pemeriksaan rutin yang sederhana seperti chest X-ray dan EKG. Kadang-kadang diperlukan juga yang lebih advance seperti CT, elektrofisiologi atau kateterisasi. Pulmonary regurgitasi pasca TOF repair ternyata progresif akibat lingkaran setan yang dapat dilihat dalam bagan ini.
yang terkait dengan terjadinya dilatasi RV dan pulmonary artery. Terlebih karena kondisi mekanik RV yang mempunyai lapisan miokard relatif tipis, hanya 1/6 dari LV, dan didominasi oleh trabekula. Kemudian myofibril right ventricle yang lebih horizontal dan kontraksinya dominan dari basal ke apex, jadi longitudinal. Kemudian RV itu disuplai oleh coronary artery tunggal yang alirannya saat diastul hanya 50% dibandingkan 90% pada left ventricle. Sistem konduksi right ventricle juga demikian, terdiri dari vasikel yang tunggal dan dengan perjalanan yang panjang sehingga memperlambat aktivasi dari basal hingga distal infundibulär free wall, dan gerakannya itu seperti gerak peristaltik ya. Fungsi RV mempengaruhi left ventricle, terutama kalau tekanan RV melebihi 2/3 tekanan LV. Sebenarnya berapa cepat sih perburukan RV akibat pulmonary regurgitasi yang berat pasca TOF repair? Menurut studi dari Holscher dan kawan-kawan yang dipublikasikan tahun lalu, dilatasi RV itu terjadi saat awal pasca operasi dan stabil dalam kurun 3 tahun. Hanya pada sekitar 1/4 kasus saja yang perburukan RV itu terjadi cepat. Pulmonary regurgitasi yang bermakna disertai RBBB yang menyebabkan disinkroni dan infundibulektomi dalam jangka panjang menyebabkan right ventricle disfungsi yang diikuti LV disfungsi. Karena pada hakikatnya antara LV dan RV itu ada interaksi yang disebut dengan reverse Bernheim effect. Kenapa? Karena RV dan LV merupakan mempunyai hubungan miofibril ya, septum dan aliran darah koroner, dan berada dalam rongga perikard yang sama. Disfungsi LV juga bisa dipicu oleh hipoksia kronis, left ventricle volume overload, pasca paliatif shunt sebelumnya, apalagi kalau disertai dengan aortic regurgitasi. Disfungsi RV dan LV akhirnya menyebabkan pasien simptomatik. Banyak parameter echo untuk menilai derajat pulmonal regurgitasi. Tapi menurut studi Van Berendaungs dan kawan-kawan, penilaian adanya diastolic reversal flow di RPA dan LPA serta pressure half time yang pendek dari RV flow ini paling mudah dinilai dan cukup akurat. Kalau pada parasternal long axis view tampak diastolic reversal flow di RPA atau LPA, maka kemungkinannya adalah pulmonar regurgitasi moderate atau severe. Dan bila pressure half time-nya itu pendek kurang dari 100, maka PR-nya dikatakan berat. Hal lain yang perlu diantisipasi yaitu adanya residual RVOT obstruction. Perlu dicari stenosisnya di level mana, apakah infundibular, valvar, supravalvar, atau perifer, yang bisa menyebabkan right ventricle hypertrophy, disfungsi RV, dan aritmia. Tentukan RVPA gradient. Bila TR-nya ada, estimasikan berapa RV pressure systolik. Kalau tidak ada TR dari parasternal short axis, perhatikan bentuk LV-nya. Kalau berbentuk D atau IVS-nya itu lurus, berarti tekanan RV dan LV equal.
Lalu ada VSD residual yang menyebabkan LV volume overload dan left ventricle failure, terutama pada LV yang kecil ya, smallest, atau right heart failure akibat adanya RV yang restriktif. Semua ini mudah dideteksi dengan echo oleh SPJP. Yang agak sulit mungkin menilai fungsi right ventricle oleh karena geometri dan mekaniknya. Banyak cara parameter yang menilai fungsi sistolik RV sebagaimana tampak pada tabel ini. Patut diduga adanya RV dysfunction apabila RV-nya itu dilatasi dan IVS-nya itu paradoks. Dalam praktek yang sering dipakai adalah TAPSE. Ya. Kalau nilainya di bawah 15 mm, ekivalen katanya dengan ejection fraction kurang dari 40%. Serupa dengan ini adalah cara pengukuran ini ya, yaitu dengan menggunakan tisu Doppler. Ya. Kemudian diukur velocity S wave-nya. Di sini tampak TAPSE-nya 14 dan pengukuran S wave-nya itu 8 cm per second. Jadi cocok ya, pasiennya ada systolic RV dysfunction. Namun kedua cara ini mempunyai segi negatif ya, karena angle dan load dependent. Apalagi kalau ada tricuspid regurgitasi yang bermakna. Cara lain adalah fractional area changes ya, yang mengukur luas area RV saat sistole dan diastole. Yang penting di sini dari pandangan apical four chamber view, fokuskan pada right ventricle, abaikan left ventricle. Ukur sampai ujung dari right ventricle, sertakan juga trabekel-trabekelnya. Bisa juga dipakai parameter myocardial performance index menggunakan Doppler atau tissue Doppler, pulse width Doppler atau tissue Doppler yang sebenarnya merupakan penjumlahan isovolemic contraction time dan isovolemic relaxation time dibagi ejection time. Yang lebih akurat lagi adalah cara dengan 3D echo ya. Dengan cara 3D echo, tapi tidak semua center punya. Ini dikatakan lebih akurat, mendekati akurasi dari cardiac MRI. Untuk menilai fungsi diastolik RV digunakan Doppler echo pada pandangan parasternal short axis. Bila tampak antegrade forward flow seperti yang ditunjuk dengan panah putih itu di PA pada saat kontraksi atrial atau saat diastole, maka itu menandakan right ventricle compliance turun. Ya, bila gambaran ini terlihat terus selama inspirasi dan ekspirasi, ini menandakan RV-nya restriktif. Kondisi ini terjadi oleh karena right ventricle tak mampu menampung aliran darah dari atrium saat diastole, sehingga RV seolah-olah hanya menjadi saluran yang pasif, sehingga darah langsung dialirkan ke PA. Elektrofisiologi. Nah, masalah lain yang harus diantisipasi adalah kelainan elektrofisiologi pada pasien pasca repair DOF dan kematian mendadak. Bradiaritmia dan tachyarrhythmia bisa saja terjadi. Kemudian prediktor dari sudden death, ini penting diketahui, yaitu operasi pada usia yang lebih tua, kemudian lesi residual yang berat, apa itu pulmonar regurgitasi atau pulmonar stenosis yang berat, yang disertai dengan disfungsi ventricle. Dan pada
pasien-pasien dengan EKG yang QRS-nya memperlihatkan durasi yang panjang lebih dari 180 milisecond. TOF dengan katup pulmonal yang atretik merupakan prediktor terjadinya masalah jangka panjang. Dari studi FB dan kawan-kawan, mortalitas dan morbiditasnya melebihi pasien TOF biasa. 89% dari pasien paling sedikit mengalami 1 kali redo untuk RVPA, conduit replacement. Dan semua pasien itu mengalami RVPA conduit reimplantasi sebelum usia 40 tahun. Seperti contoh pada kasus ini ya, ini kasus minggu lalu, kita lihat di sini pasien usia 21 tahun, datang dengan cepat lelah, palpitasi, TOF repair dan pulmonary atresia yang direparasi pada usia 1 tahun menggunakan self design monocaps. Kemudian usia 14 tahun dia mengalami pulmonar stenosis yang berat sehingga diganti katupnya dengan bioprostetik dan datang kembali pada usia 21 tahun dengan pulmonar stenosis yang berat. Nah, teman-teman sekalian, untuk tata laksana pasca TOF repair, kita mengacu pada ESC Guideline 2020. Yang penting di sini saya tekankan bahwa pada pasien yang simptomatik pulmonary valve replacement direkomendasikan bila PR berat atau RVOT obstruction yang moderate. Ada pasien yang asimptomatik, PVR perlu dipertimbangkan bila PR-nya berat atau RVOT-nya obstruksi moderate disertai salah satu kondisi seperti misalnya penurunan dari kapasitas exercise-nya yang terbukti dengan exercise stress test, kemudian adanya dilatasi dan disfungsi dari right ventricle atau tricuspid regurgitasi yang moderate, kemudian RVOT obstruction dengan tekanan sistolik RV di atas 80 mm. Penggantian katup pulmonal dengan cara transkateter direkomendasikan pada katup yang non-aktif ya. PSD closer perlu dipertimbangkan bila ada terjadi left ventricle volume overload yang bermakna. Terkait masalah tata kelola aritmia yang dapat dilihat di website PERKI tentang tata laksana penyakit jantung bawaan pada usia dewasa. Sebagai ringkasan dan take home message yang ingin saya sampaikan bahwa pasien pasca TOF repair tetap perlu di follow up. Mengenai intervalnya tentu tergantung pada kondisi masing-masing pasien. Echo merupakan sarana yang sangat penting, oleh karena itu perlu dikuasai oleh setiap dokter SPJP. Saat optimal reintervensi harus diputuskan secara matang berdasarkan kondisi klinis, status fungsional yang objektif, dan berbagai parameter penting lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.